akan menjelaskan mengapa lingkungan kita perlu dijaga. Pesatnya pertumbuhan tidak hanya membawa keuntungan, namun juga dampak terhadap meningkatnya biaya hidup dan merosotnya kualitas lingkungan hidup. Salah satu penyebabnya adalah pencemaran akibat limbah industri. Sebelumnya, untuk lebih jelas, dalam video ini terdapat 5 chapter agar mudah dimengerti mengapa limbah industri itu berbahaya bagi lingkungan. Yang pertama, apa itu limbah industri? Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dengan banyak industri. Tak heran jika pencemaran lingkungan di Indonesia seringkali terjadi. Ada begitu banyak penggiat industri yang tidak melakukan pengolahan limbah. Pembuangan limbah yang dilakukan sembarangan itu memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Contoh limbah cair dari pabrik antara lain adalah sisa pewarna pakaian cair, sisa pengawet cair, limbah tempe, limbah tahu, kandungan besi pada air, kebocoran minyak di laut, serta sisa-sisa bahan kimia lainnya. Sebelum itu kita perlu ketahui, limbah industri adalah buangan yang berasal dari kegiatan produksi. Limbah ini punya berbagai jenis tergantung dengan produk industri yang dihasilkan. Oke, kita mulai dari yang pertama, limbah cair. Sesuai dengan namanya, limbah cair adalah limbah yang berwujud cair. Limbah ini biasanya dibuang selokan, sungai, atau bahkan air laut, sisa limbah tempe, limbah tahu, sisa cairan pewarna makanan atau pakaian, sisa cairan pewarna, air cuci bahan produksi, kandungan bahan besi air, serta sisa-sisa bahan kimia lainnya. Yang kedua, limbah padat. Limbah padat dihasilkan dari proses kegiatan industri dan tempat-tempat umum, seperti sisa bahan pakaian, sampah plastik, potongan kayu, sisa bubur kertas, kabel, sisa bubur semen dan besi. Yang ketiga, limbah gas. Limbah gas adalah sampah hasil buangan dari kegiatan industri yang berwujud molekul gas, seperti limbah gas hasil industri, yaitu kebocoran gas, asap pabrik, pembakaran pabrik, kelebihan gas metana, karbon monoksida, dan hidromonoksida. Oke, jenis limbah yang terakhir adalah B3. B3 itu adalah salah satu jenis limbah industri yang mempunyai kandungan berbahaya dan beracun. Limbah B3 perlu ditangani secara khusus karena dia memiliki kandungan zat yang beracun yang cukup tinggi. Contohnya, limbah seperti industri pengolahan minyak lunas, industri pengolahan semen, industri pengolahan bubur kertas, serta industri farmasi. Dampak limbah industri. Ikan dan biota air akan mati. Hal ini disebabkan oleh kadar BOD dan COD yang masih tinggi, sehingga partikel limbah akan meningkatkan sumber oksigen pada sungai. Akhirnya, ikan dan biota air lainnya mengalami hambatan dalam mengambil oksigen pada air dan berujung pada kematian. Limbah cair yang masuk ke dalam sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dapat mencemari air. Material kasar pada limbah akan menyebar ke penjuru sungai, kemudian akan menyebabkan bakteri dan virus yang berbahaya. Limbah yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu cenderung menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau ini tentu akan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar, sehingga berbahaya bagi manusia karena mengandung banyak gas di tanah. Oke, mengenai pengolahan. Dalam pengolahan limbah industri, terdapat 4 jenis pengolahan, yaitu yang pertama, pengolahan limbah cair, yang kedua, pengolahan limbah padat, yang ketiga pengolahan limbah gas, yang keempat yaitu ada pengolahan limbah B3. Yang pertama yaitu pengolahan limbah cair. Biasanya perusahaan melakukan pengolahan ini dengan 3 metode, yaitu yang pertama metode fisika, yang kedua itu metode kimia, dan yang ketiga itu metode biologi. Kemudian yang kedua itu ada pengolahan limbah padat. Dalam pengolahan limbah padat ini juga, perusahaan melakukan 3 metode, yaitu yang pertama metode sanitary landfill, yang kedua metode insinerasi, dan ketiga metode kegiatan daur ulang.
Oke, yang ketiga itu ada pengolahan limbah gas. Dalam pengolahan limbah gas terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode fase gas, dan yang kedua yaitu perusahaan bisa mengontrol dan mengurangi jumlah buangan gas. Yang terakhir adalah pengolahan limbah B3. Dalam pengolahan limbah B3 ini terdapat tiga juga metode pengolahan, yaitu yang pertama metode fisika, kedua metode kimia, dan yang ketiga metode biologi. Salah satu contoh pencemaran limbah industri yang terjadi di Indonesia adalah pencemaran lingkungan perairan Pulau G yang disebabkan oleh limbah tambang nikel PT GAG. Jadi pada tahun 2018, salah satu postingan di Facebook viral. Postingan itu memperlihatkan pencemaran lingkungan di perairan Pulau GAG yang berwarna coklat. Jadi PT GAG Nikel ini adalah salah satu perusahaan tambang yang bereksploitasi pada tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat. Dalam kasus ini terdapat dua masalah terkait pengoperasian perusahaan tambang nikel. Yang pertama, semua proses manajemen dan AMDAL dilakukan di Jakarta tanpa melibatkan masyarakat adat suku Maya, karena kebanyakan karyawan itu berasal dari luar Papua. Jadi prosesnya itu dilakukan hanya dengan persetujuan kepala kampung, sehingga terjadi kekeliruan yang dilakukan. Masalah yang kedua adalah masalah yang lebih besar, yaitu aktivitas itu tidak dijalankan sesuai dengan dokumen AMDAL. Sehingga yang terjadi adalah erosi dan sedimentasi yang berpotensi merusak terumbu karang di kawasan Pulau GAG itu juga bisa menyebar ke pulau-pulau terdekat seperti kawasan Wayak. Dan berdampak juga pada kehidupan nelayan, dan lebih parahnya lagi dapat berpengaruh kepada pengembangan pariwisata di Raja Ampat. Ini adalah contoh kasus dari pencemaran limbah industri perusahaan tambang nikel di Papua.